Tubuy adalah tempat petilasan dari Syekh Aulia Mansur yang terletak sekitar 6 km dari kantor Balai Desa Karangnunggal. Perjalanan menuju lokasi ditempuh menggunakan sepeda motor, melintasi jalan perkampungan hingga jalan setapak, bahkan melintasi jalan yang ekstrim menyeberangi sungai dengan jembatan gantung yang terbuat dari bambu, menyusuri lereng bukit, serta menembus hutan pinus milik perhutani. Sesaat tim telusur sampai di sekitar lokasi, aura mistis mulai terasa. Sebuah batu besar di samping jalan menuju petilasan, seakan menambah kesan kentalnya aura tak kasat mata, menyambut kedatangan tim telusur. Ucapan selamat datang terpampang di 100 meter menuju titik lokasi petilasan Syekh Aulia Mansur. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi dengan berjalan kaki, menapaki jalan menanjak yang dipenuhi bebatuan dan daun pohon jati yang berguguran. Saat setibanya di titik lokasi, kami pun disambut oleh sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding, pasalnya sebuah gubuk yang sudah usang, berdiri di sebelah kanan jalan yang ternyata itu adalah sebuah musola untuk para peziarah. Inilah situs petilasan Syekh Aulia Mansur atau yang dikenal peziarahan Tubuy, di mana konon menurut cerita disinilah tempat Syekh Aulia Mansur bertirakat dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan sekaligus tempat di mana Syekh Aulia Mansur moksa atau menghilang tanpa jejak. Di sekitar makom, sebuah bak penampungan air yang sudah dipenuhi dedaunan, yang konon menurut cerita, dibuat untuk para peziarah berwudu, namun sudah tidak berfungsi lagi. Sebuah pohon besar, yang diperkirakan berumur ratusan tahun berdiri kokoh, seolah-olah menjaga makom Syekh Aulia Mansur untuk tetap teduh, juga menambah kental aura mistis yang dirasakan tim telusur. Untuk mengungkap peziarahan Tubuy, tim telusur mencoba menggali informasi dari seorang juru kunci Tubuy, Bapak Ahmad Herawan, dan inilah hasil percakapan kami dari tim telusur di lokasi petilasan Syekh Aulia Mansur. Pak, bisa dijelaskan Pak sejarah singkat dari konon yang terkenal dengan peziarahan Tubuy ya hari ini. Nah, ini di sini tuh seperti apa sejarahnya? Bisa diceritakan? Ya, sahur sepuh sama mak dia teh mama Syekh Mansur Tubuy. Sejak kapan situs ini terungkap Pak ada di sini dan sudah banyakkah peziarah datang ke sini Pak? Seueur sejarah bangsa di mana-mana gitu ya. Orang berbangsa di Jawa kadang-kadang aya terus di Lampung ayahnya daerah Cianjur mah gitu bangsa Kabupaten Cianjur bangsa desa Silang Barang masa itu mah geus aneh deui Terus lubung panggil ada masyarakat nama gitu ya begitu terus biasa gitu kadang bangsa daerah Cianjur biasa hampir sebagai kadang-kadang sok aya gitu kadang sebulan 2 kali kadang-kadang. Nah, kebanyakan yang ziarah ke sini tuh Pak, apa sih keinginan mereka? Apa hanya untuk ziarah? Apa mungkin ada minta karomahnya di sini atau seperti apa? Kadang-kadang ya masuk kan mungkin ya namanya disebutkan barokah. Barokah. Kadang-kadang aja kan masuk datang. Antara ajengan itu udah ajengan wah kekeh. Sinyalnya terlalukan ke siapa yang di eta gitu nya. Jadi biasa oke.
supaya tahu hasilnya pada kekeh kadang-kadangnya gitu nggak ada kayak gitu dengan Mbak Abdi kadang-kadang gitu. Nah ini dikelola oleh siapa di sini untuk bersih-bersih, untuk mengurus lahan ini? Siapa yang mengelola, Pak? Dari mulai nomor tuh nama di teh api. Dan aku sabab itu beren diurusnya Pak Api na non sebatnya teh humakna humapi lima toa namanya toa api caca nah dan tadi itu beren jamina ya caca nah sekarang nanti bersih teh aja nanti dia sekarang kadang-kadang aja nih pan so kadang kapan sami gitu sepertinya anu bari cara banjirna sepertinya Yo iya mah jag-jag kan aku sabab teu kuateun. Ya. Sudah sakit-sakitan. Gitu. Pak, untuk musola itu sendiri itu kapan dibangun dan gimana prosesnya? Bisa ceritakan? 2015-an. Mutus. Buku kata kenanya. Tadi nih. Jadi sekitar tahun berapa itu? 2015. 2015. Bangunan musola mah. Nah itu juga di sana tadi kita lihat ada batu. Itu konon itu petilasan siapa Pak yang tadi yang ditunjukin? Itu. Ya ya. Itu ya yang Ranggading eta. Yang Ranggading siapa itu? Mana yang Ranggading mah namanya yang Ranggading we Ranggading lah gitu nya. Apa masih murid daripada Syekh Maulana ini atau gimana? Hah? Masih muridnya Syekh Maulana atau seperti? Ya mau abdi seorang abdi ka dia abdi. Bener mantan maksud teh jadi seolah ngadeheus syariatna jangan ala barokah. Jadi seolah abdi mah katak dina sapertosna dina tawasul kan? Ya ya. Wabi bakal dijajah pak karomah kan khususan kalau sama masih saya mau ke tubuh ya terus ada abis kadang-kadang teka langkung bari-bari nyampe naon dari para peziarah apakah ada cerita-cerita yang mungkin di luar nalar di tempat ini Pak? Ya kadang-kadang gitu seperti sejarah kadang-kadang supaya non sebetulnya ada yang nampak ada yang jatuh dari atas belum tidak ada kadang-kadang banyak sebenarnya kelihatannya ada cahaya gitu. Ya kadang-kadang kalau sedang jarah di sini gitu, kadang-kadang gretek hujan ngadak-ngadak gitunya. Kadang-kadang anjeunna lari tapi nggak ada. Konon ada cerita Pak, katanya ada yang mungkin yang sudah mendalami ilmu spiritual, ada yang bisa melihat secara mata batin mungkin ya. Itu ada nampak secara mata batin itu aja jalan yang menuju ke arah barat itu seperti apa Pak? Itu seperti jalan raya. Biasa aspal. Dari arah yang itu ya, yang dari pohon yang besar itu ya. Itu ke utara. Belok gitu. Jarak. Ya di sini kadang-kadang kan di sini pesantren. Masjid juga ada kan. Oh iya, konon juga ada katanya banyak yang bercerita seperti ada perkampungan di daerah sini ya. Iya. Ada masjid. Padahal ini di tengah hutan ya Pak ya? Ada pesantren di sini. Oh gitu. Pesantren asli atau pesantren gaib Pak misalnya? Bisa punya gaib ya, secara tidak kasat mata ya, tapi ada suara gitu ya. Kadang-kadang kan ada sepertinya yang melihat seperti mereka yang melihatnya ya gitu. Kadang-kadang ini kan kadang-kadang asli. Menurut dia itu. Jadi menurut mungkin secara kebetulan nampak gitu ya. Padahal itu dari dunia lain mungkin ya. Iya. Pak, ya. Untuk para jemaah yang kesini, apakah mereka menginap atau seperti apa di wilayah di lokasi ini, Pak? Kadang-kadang menginap, kadang-kadang enggak gitu. Mau nginap, enggak gitu. Wabarakatuh. Saya Muhammad Jaya Mubarak, Kepala Desa Karangnunggal.
ingin sedikit berbagi sejarah mungkin yang ada di Desa Karangtengah, khususnya untuk pengembangan wisata religi di Desa Karangtengah. Ada satu patilasan, bisa disebut juga tempat tirakat atau mungkin bisa disebut juga tempat ziarah yang ada di Desa Karangtengah, yaitu yang disebut dengan Syekh Aulia Mansur Eyang Buyut Mansur Banten. Mungkin untuk di wilayah Cianjur sudah sangat terkenal karena sudah lama juga, bahkan bisa disebut pencetus pembawa ajaran agama Islam di wilayah Cianjur, Cibubur, khususnya Karangtengah. Untuk yang dibahas di saat ini mungkin ke fasilitas yang akan diberikan ataupun direncanakan akan diberikan ke tempat peninggalan ini, yaitu yang pertama mungkin akses jalan akan dengan Pem Desa nanti diperbaiki bagaimana caranya, tapi ada juga dua opsi karena di sana akan ada dibangunnya bendungan Cisokan. Saya ingin berkoordinasi dengan pihak PLN nanti. Dikala bendungan itu sudah jadi, saya mau fasilitas itu diberikan dari PLN gitu, biar maksimal, biar juga bisa dimanfaatkan lebih bagus dan mungkin bisa lebih lama lagi gitu, untuk umum. Baik, mungkin kedepannya Pak, untuk lokasi-lokasi wisata yang akan dikembangkan apa aja selain Tubuh Pak? Ya, untuk wisata religi mungkin itu, dan masih banyak lagi wisata religi yang lain, tapi kita fokuskan satu dulu biar bisa rapi gitu ya menyusunnya. Mungkin di Kadusunan 1 itu, Kadusunan 2 saya punya tempat paniisan mungkin yang agak tinggi lokasinya, bisa melihat pemandangan yang lumayan cukup bagus, tapi lagi diproses terkait dengan perizinan tanahnya dulu. Untuk yang ketiga ada sebuah curug, tapi itu ada di lokasi kehutanan di Desa Karangtengah. Sebetulnya udah lama saya ingin berkoordinasi dengan pihak kehutanan, namun masih ada yang belum bisa kita jalin gitu. Mungkin antara kehutanan masih sibuk dengan kegiatan kehutanan dan saya masih sibuk dengan kegiatan desa, tapi insya Allah dalam waktu dekat mungkin saya akan membuka obrolan dengan pihak kehutanan untuk bisa membuka akses yang lebih bagus untuk ke curug itu. Baik.